praise not even on my list. Love is a drug and I quit. No doctor could help when I'm lost. 아마가 잠깐일지도 몰라 우리 뭘 찾아서 헤매는 걸까. 불안한 내 눈빛 속에 널 감어 아프더라도 너만 있으면 돼. We are the last girl. 네 맘대로 내 사랑을 끝낼 수는 없어. We are the last girl. 이 아픔 없이 나는 무대가 없어. But we were born to be alone. Yeah, we were born to be alone. Yeah, we were born to be alone. But why we still looking for love? 사랑은 slipping and falling. 사랑은 killing your darling. 아프다 아프면 또 탄탄해. 네가 없는 떨림. 들리려나 what you say. 이 아픔이 난 행복해. 나를 불쌍해 하는 네 안내는 너무 향해. Suaraku masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Udah masuk belum suaranya? Yang mana yang Wednesday? Pas. Oke, sebentar. Harus mute dulu ya. Oke. Masuk ya. Nah, ini karena masih 59 orang, aku putar satu lagu lagi biar sambil nungguin tim-timnya masuk ya. Coba diajakin buat masuk ke webinar hari ini ya. Sebentar, aku puterin satu lagu lagi ya. Even in the sun, you know I keep it icy. You could take
Teman-teman bisa mendengar suaraku dengan jelas? Bisa? Oke. Oke, kalau gitu akan langsung aku mulai ya, teman-teman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di training influencer team ya, di Club. Hari ini, hari Rabu, jam 8 malam. Dan aku berharap sih kita mulai belajar untuk membiasakan ngomong bukan lagi manajer tim, tapi lebih ke influencer gitu ya. Nah, sebentar, aku mau lihat slide-nya dulu. Hari ini kita akan membahas tentang merangkul kembali core team. Asik, bahasanya semoga tidak berat-berat banget ya teman-teman. Karena sebenarnya cerita dari beberapa SMNA banyak yang menceritakan kalau teman-teman influencernya itu lagi ngalamin turun level karena core-nya ada beberapa yang hilang. Bener nggak sih? Teman-teman bisa tulis di komen nggak? Bulan ini atau mungkin 2 atau 3 bulan ini mengalami nggak sih timnya ada yang turun? Oke, benar. Oke, 3 bulan terakhir ini timnya ada beberapa yang turun ya. Jadi mungkin kayaknya mulainya itu bulan-bulan kalau nggak salah ya Agustus dan September, bener nggak? Ada yang ngalaminnya itu di antara 2 itu Agustus dan September? Benar. Oke, baiklah teman-teman. Silahkan teman-teman investor, silahkan kalau mau bercurhat bersama, nanti teman-teman bisa share di sini apa yang mungkin teman-teman alami. Cuman aku akan berusaha bahas dulu tentang gimana sih caranya merangkul kembali core team gitu ya teman-teman, agar bisa kembali lagi ke level semula, bahkan kalau bisa lebih tinggi lagi. Nah teman-teman boleh tulis nggak sih? Aku pengen tahu dong, kalau boleh ya teman-teman, kalau nggak berani share to everyone, teman-teman bisa share to Fundis Club aja. Jadi teman-teman klik nama Fundis Club gitu ya, kalian chatnya ke situ, kalian bisa tuliskan, atau mungkin kalau misalnya kalian nggak apa-apa deh mbak, aku tulis aja di grup gitu ya, nggak apa-apa. Kalian tuliskan level tertinggi kalian itu level berapa persen sih sebelum turun gitu ya, sampai sekarang itu turun tuh sampai sedrastis apa. Coba teman-teman tuliskan deh, boleh poinnya yang dituliskan atau levelnya, misalnya dari 18 ke 15 atau 18 ke 12 atau 18 ke 9 gitu ya, atau mungkin 8.000 poin ke 4.000 poin atau berapa. Coba tulis deh teman-teman, privately boleh, ke everyone juga boleh. Oke. Aku masih sambil membaca. Ada yang lumayan parah banget guys. Jadi yang nggak parah-parah banget nulisnya to everyone ya, tapi yang lumayan parah ada yang sampai private. Oke, baiklah teman-teman. Jadi aku sudah membaca. Semoga teman-teman bisa hari ini mendengar sharing dari aku. Semoga bisa jadi masukan mungkin biar teman-teman bisa kembali ke level yang sebelumnya. Bahkan kalau bisa setelah itu teman-teman akan bisa meloncat lebih tinggi ya, kayak lagunya Sheila on Seven kalau kalian tahu. Tapi kayaknya kalau sekarang teman-teman sekarang kayaknya nggak pernah ada, nggak sih yang tahu di sini lagunya Sheila on Seven melompat lebih tinggi. Asik, itu kayaknya zaman-zamanku masih SMP mungkin ya. Yang tahu berarti seumuran, atau yang muda-muda pada tahu semua. Jadi itu hit pada zamannya ya teman-teman. Nah, jadi sebelumnya mungkin kalau ada yang belum kenal, salam kenal, aku Ica. Aku adalah seorang Diamond Director ya.
Dan mulai mengerjakan Oriflame daftarnya di tahun 2009, 11 tahun yang lalu, tapi memang aku baru mulai mengerjakan kejar levelnya itu tahun 2010. Dia lalu total cash worth yang udah diterima sekitar 112 juta, udah bisa dapetin reward berupa Entrepreneur Summit gitu ya, Gold Conference, Diamond Conference gitu ya, dan terakhir tahun lalu merupakan penerima reward Honda CR-V gitu ya, yang alhamdulillah yang pertama di Funbiz, tapi pastinya bukan satu-satunya karena setelah aku juga ada yang kemarin dapat Fortuner, Diamond Director baru Alif, dan insya Allah nantinya akan disusul sama teman-teman di sini yang juga menjadi calon-calon Diamond Director juga. Amin. Oke, nah aku mau kasih tahu ya, ini hal yang harus teman-teman tahu banget, bahwa yang namanya turun itu adalah bagian dari perjalanan bisnis teman-teman di Oriflame. Dan kabar baiknya adalah untuk bisa kamu kok pengen itu loh ya, untuk bisa teman-teman bisa naik kembali itu adalah bagian dari keputusannya teman-teman gitu ya. Jadi gimana caranya biar teman-teman bisa naik kembali itu tergantung sama kalian. Jadi turun di Oriflame itu memang udah bagian dari perjalanan, ada naik, ada turun gitu ya teman-teman. Bahkan gak cuma di bisnis di Oriflame, di bisnis apapun itu tuh pasti ada naik dan ada turunnya. Tapi untuk bisa kembali naik itu benar-benar bagian dari keputusan kita gitu ya. Kita memutuskan untuk oke, aku akan berjuang lagi, kembali lagi sampai aku naik, atau aduh kayaknya udah gak jodoh lagi nih di sini, jadi aku akan berhenti sampai di sini aja. Itu benar-benar balik lagi ke tangan teman-teman gitu ya. Jadi ada nggak Mbak yang leader Oriflame yang turun dan tidak kembali? Ada gitu. Ada nggak Mbak manajernya, influencer timku yang turun dan akhirnya dia tidak kembali lagi? Ada banget. Jadi memang benar-benar tergantung dari teman-teman sendiri gitu ya. Mau setelah turun mau stay di situ boleh. Misalnya ini aku punya tim dari 18% gitu ya, dia turun ke 12% ya. Terus ya udah berhenti di 12% itu nggak naik-naik, ada ya teman-teman. Terus ada yang dari misalnya 15% gitu ya, dia turun sampai 9% dan nggak naik-naik, tetap di 9%, ada yang dari 15%, saya kemarin sempat turun ke 9 gitu ya, tapi dia bisa balik 15, bahkan sampai bisa SM, ada juga gitu ya. Dan aku pribadi adalah salah satu contoh dari orang-orang yang pernah turun dan bisa naik lagi gitu loh teman-teman. Aku tuh sampai sekarang ya, kalau misalnya diminta menjelaskan perjalananku menuju ke senior manager dari level 0%, aku nggak mungkin hafal. Karena saking parahnya aku tuh dulu naik turun nggak jelas gitu ya, bulan ini naik terus tiba-tiba turun gitu ya, terus bulan depannya naik lagi, terus besoknya stuck, besoknya turun lagi, terus besok kembali lagi. Pokoknya aku tuh kayak dulu tuh nggak pernah punya jadwal yang pasti untuk naik level gitu ya. Mungkin teman-teman di sini lebih hebat daripada aku. Aku yakin teman-teman juga lebih kece gitu ya, karena setiap bulan mungkin di sini ada yang selalu berprogres naik terus sampai level SM gitu ya. Sedangkan aku tuh dulu enggak. Bahkan untuk mencapai ke level director pun aku tuh pernah turun juga gitu ya teman-teman. Dan balik lagi karena aku memutuskan untuk kembali dan bisa naik lagi, ya akhirnya aku bisa kembali dan naik lagi dan sampai ada di titik yang sekarang. Jadi teman-teman, turun itu memang bagian dari perjalanan kita, tapi untuk bisa naik kembali itu benar-benar tergantung dari kalian sendiri. Siap nggak untuk berjuang lagi atau maunya cuma di situ-situ aja? Itu benar-benar balik lagi ke teman-teman sendiri. Nah, aku mau share sedikit kenapa sih orang itu bisa turun. Aku menebak ini, teman-teman silahkan memberi jawaban yes or no ya. Yang pertama, paling sering, bukan yang pertama sih, ini hal yang paling sering tapi paling tidak disadari oleh teman-teman adalah
turun karena member yang mengantarkan teman-teman ke level yang tertinggi itu udah nggak kejar kualifikasi WP. Padahal sedangkan kitanya sendiri itu juga pas banget lagi males ngerekrut. Contoh, kalian paling tinggi levelnya Juni atau Juli, bener gak? Itu kayak pas lagi peak of everything lah pokoknya, kayaknya paling tinggi bahkan se-Oriflame Indonesia tuh Juli itu Juni Juli itu adalah omset tertingginya gitu ya. Bahkan kalau teman-teman tahu omsetku bulan Juli itu omset grup ya, omset grup itu ada totalnya sampai 13 miliar. Aku nggak pernah punya omset sebesar itu, bayangin ya. Itu Juni atau kalau nggak salah Juli, terus habis itu akhirnya Agustus sampai ke sekarang itu terkoreksi lah istilahnya ya, nggak sampai setinggi itu, tapi benar-benar Juni Juli itu bisa sampai setinggi itu. Bener nggak di sini teman-teman? Rata-rata naiknya itu bulan Juni dan Juli, bener ya. Nah, kalau aku boleh nebak, itu karena itu terjadi karena teman-teman rajin merekrut sejak PSBB. PSBB dimulai itu ya kalau nggak salah bulan April, Maret akhir sampai April gitu ya. April teman-teman mulai merekrut rajin gitu ya, Maret April itu rajin merekrut. WP 1-nya April, WP 2-nya Mei, WP pokoknya April, Mei, Juni gitu ya. Itu kayak teman-teman rajin banget merekrut. Terus anggaplah kita ambil yang Mei aja ya, atau mungkin Juni ya, Mei WP 1, Juni WP 2, Juli WP 3, terus selesai mereka WP 3-nya amblas, mereka ikut amblas, tapi teman-teman karena udah malas merekrut atau mungkin kayak kemarin udah bahagia banget lihat naik-naiknya, terus tiba-tiba malas merekrut dan akhirnya tiba-tiba WP qualifier di grup itu udah habis. Ada yang merasa kayak gitu nggak? WP qualifier-nya yang awalnya tuh banyak banget, WP 1, WP 2, WP 3 ya, pokoknya Maret itu merekrut, nyambung ke April, nyambung ke Mei gitu ya, nyambung ke Juni, pokoknya PSBB makin ngebut lagi rekrutnya karena seharian di rumah gitu kan, itu full time pokoknya, full heart pokoknya. Ada yang puasaan itu kalau nggak salah satu tim tuh pernah dia cerita dia itu baru tidur tuh habis subuh gitu ya, terus nanti dia pagi bangun, terus habis itu melek terus ngerjain Oriflame sampai jam 2 pagi sampai sampai sahur gitu ya, baru tidurnya tuh habis subuh kayak gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Jadi ada yang sampai lebaran sakit. Jadi kayak teman-teman tuh kayak bener-bener anjing mumpung kali ya, mumpung lagi promonya lagi rame banget, pokoknya aku memaksimalkan sebisa mungkin gitu kan. Jadi teman-teman maksimalin itu bulan Mei, April, Mei, Juni, Juli gitu ya. Terus tiba-tiba makin ke sini Agustus, September, Oktober WP-nya udah pada habis semua, dan yang udah WP selesai tapi pas kitanya juga tidak menambah lagi WP 1, akhirnya kayak ya udah kopong aja gitu jaringannya. Ada nggak yang bulan ini menuliskan rekap member itu bingung mau nulis apa karena saking sedikitnya WP qualifier? Ada nggak? Sampai siapa ini yang mau tak tulisnya, kok nggak ada orangnya gitu. Nah, jadi sebenarnya sesimpel itu loh teman-teman. Kita merem deh ngomongin stok kosong gitu ya, kita nggak ngomongin promo lagi nggak bagus gitu, kita merem aja ngelihat WP habis, itu WP qualifier habis aja itu udah kayak udah emang itu gitu salahnya gitu ya. Jadi akhirnya karena memang WP qualifier-nya habis, kita udah mulai santai-santai. Kemarin kortingnya turun gitu ya, kortingnya lagi semangat-semangatnya kemarin itu mereka turun dan akhirnya jadi down. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman belum influencer ngelihatnya sih kok
nggak jelas gini omsetnya gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah influencer end up, harusnya teman-teman ngelihat report aja itu udah ketahuan banget kenapa sih ini alasannya kok turun gitu ya. Salah satunya adalah karena WP qualifiernya habis. Jadi mungkin meskipun Oriflame ngasih promo 200 poin, 300 poin, 400 poin, 500 poin ya, sebagus apapun promonya, mau dapat tas atau koper atau apa, atau pokoknya hadiah paling mahal sedunia pun nggak akan ngaruh kalau WP qualifiernya habis, teman-teman. Kayak gitu. Nah gitu ya. Jadi itu hal pertama yang harus dibenahi dulu. Jadi teman-teman mau bilang stok kosong, teman-teman mau bilang katalognya kurang menarik, tapi kalau memang WP qualifiernya habis, udah deh habis pokoknya. Jadi udah kayak nggak bisa diselamatkan lagi gitu loh. Kita mau menyelamatkan sekuat tenaga juga nggak bisa kalau waktu kita ngerekap BTS gitu ya, WP qualifiernya itu cuma 1, WP 3 cuma 1 gitu ya, WP 2 cuma 5 ya, WP 1 cuma berapa gitu ya. Pokoknya sesedikit itu sebenarnya itu yang menyebabkan teman-teman sulit untuk bisa naik. Oh hilang, bentar ya teman-teman, ini kok tiba-tiba hilang slide-ku, tiba-tiba muka gede banget. Ya. Oh dia connecting lagi. Jadi itu sebenarnya salah satu yang menyebabkan teman-teman turun gitu ya. Aduh ini kok tidak bisa. Ada ya. Jadi kayak meskipun ada, tunggu ya teman-teman, ini kenapa Zoom-ku tiba-tiba nggak bisa. Oke, ada yang menolong, ada yang tidak seberapa menolong mungkin, tapi nggak seberapa gede ya. Aduh, tunggu ya teman-teman. Aku akan berusaha untuk nyambungin dari lab handphone untuk kita. Tunggu ya teman-teman, mohon maaf. Wifi ku tiba-tiba nggak bisa nyambung. Ya aku minta wifi masuk. Tunggu ya. Yang jadi hostnya siapa ya ini ya? Duh, mohon maaf banget ya teman-teman. Udah masuk lagi slide-nya? Udah masuk lagi ya? Oke, alhamdulillah. Jadi memang stok kosong mempengaruhi pasti gitu ya, promo katalog kurang menarik mempengaruhi pasti gitu ya teman-teman. Tapi itu kayak udah, percaya deh, coba deh kalian cobain aja. Kalau WP satunya, WP 2, WP 3 kalian perbanyak, mau promonya sebenarnya kurang menarik gitu ya, poin itu tetap akan bisa naik gitu ya. Tapi kalau misalkan memang WP-nya itu nggak banyak, akan susah untuk bisa naik gitu ya teman-teman. Jadi emang kuncinya itu di situ. Dan apalagi ada alasan khusus sebenarnya di tahun 2020 ini adalah PSBB. Jadi percaya nggak percaya atau aneh tapi nyata gitu ya, nggak tahu teman-teman mengalami atau tidak, yang pasti saat PSBB sudah tidak ada lagi gitu ya dan semuanya kembali normal, sebenarnya
para penjual-penjual dadakan itu sudah mulai melakukan aktivitas normalnya. Jadi sebenarnya salah satu alasan yang kemarin kenapa kalian naik drastis terus tiba-tiba turunnya juga drastis adalah sebenarnya kemarin naiknya juga karena ada PSBB, teman-teman. Jadi orang-orang yang mungkin awalnya kuliah gitu ya, atau awalnya beraktivitas di luar gitu ya, tiba-tiba tidak ada aktivitas, akhirnya mau mencoba mengerjakan Oriflame. Ada nggak sih teman-teman yang kemarin itu timnya memang gabung ya memang karena pengen mengisi waktu daripada PSBB gak ngapa-ngapain gitu loh teman-teman. Jadi itu tuh kayak apa ya, tiba-tiba orang berbondong-bondong untuk berjualan ya. Banyak sekali penjual-penjual dadakan, kayak tiba-tiba dia jualan masker, tiba-tiba dia jualan makanan gitu ya. Temenku itu WO, tiba-tiba dia jualan ayam goreng kayak gitu kan. Terus habis itu ada temanku itu juga yang ngantor gitu ya, tiba-tiba dia juga jualan sambal kayak gitu. Simpel itu loh teman-teman. Jadi banyak sekali penjual-penjual dadakan yang sekarang juga dia udah nggak jualan lagi sih gitu loh. Jadi itu mungkin juga terjadi di Oriflame, kayak tiba-tiba di bulan-bulan itu waktu masih PSBB dan segala macam itu tiba-tiba yang jualan banyak banget. Tapi karena begitu sekarang sudah aktivitas kembali normal, akhirnya mereka sudah tidak mengerjakan Oriflame lagi gitu ya. Itu sama kayak temanku tadi gitu. Dan itu menurutku normal banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang punya core team, atau mungkin teman-teman kemarin punya influencer tapi angkatan COVID gitu ya. Angkatan COVID itu maksudnya ya memang mereka bergabung karena COVID, ya harus mau ikhlas gitu kalau mereka tiba-tiba pergi. Jadi kayak yang tadi aku bilang, temanku yang awalnya punya wedding gitu ya, yang punya bisnis wedding, ya sekarang udah mulai wedding lagi, jadi dia udah nggak jualan ayam goreng lagi deh kayak gitu ya. Temanku yang kantor, yang dulunya dia benar-benar full WFH, dia coba-coba jualan sambal, sekarang udah nggak jualan sambal lagi kayak gitu. Udah dia ngantor, jadi kayak berangsur-angsur back to normal. Jadi kita pun ya yang kemarin punya tim angkatan COVID ya tiba-tiba itu mereka tidak mengerjakan aja gitu ya, tiba-tiba susah dihubungi ya kan, tiba-tiba cuek ya nggak, tiba-tiba sibuk gitu ya, jadi dan segala macam. Jadi nggak ada COVID aja itu banyak yang mungkin kadang kita beberapa ditinggal sama tim ya, apalagi yang memang tiba-tiba mereka datang waktu COVID, mereka pergi juga gitu loh teman-teman. Jadi kayak gimana ya, mau dibilang gimana pun ya memang itulah kenyataannya gitu loh. Jadi banyak sekali orang-orang yang kemarin berusaha untuk jualan gitu kan, terus sekarang saat semua udah kembali normal, ya udah mereka kembali normal lagi. Tapi kalau kalian tanya ke aku, apakah berarti kalau misalkan semua udah kembali normal aku nggak bisa growing dong Mbak? Ya jangan salah, aku diamond juga nggak perlu nunggu COVID gitu loh teman-teman, ya kan. Jadi kayak meskipun semuanya udah kembali normal, teman-teman bisa tetap naik kok. Yang penting kalian tinggal melakukan apa sih yang harus dilakukan, apa sih yang kemarin kalian lakukan saat PSBB, saat kalian lagi growingnya lagi naik-naik banget gitu ya tinggal kalian lakukan lagi kayak gitu loh. Tapi memang itu penting banget buat melakukan itu bareng sama core team. Makanya hari ini judulnya gimana sih caranya untuk melakukan merangkul lagi core team kalian gitu. Dan ada nggak sih yang merasakan gejala-gejala ini gitu ya, tiba-tiba core teamnya slow respon, tiba-tiba dia kok ya tiba-tiba sakit gitu ya, tiba-tiba sibuk kuliah. Ada nggak sih yang ngalamin tiba-tiba orang tuanya melarang gitu ya, yang awalnya kok kayaknya nggak baik-baik saja, terus tiba-tiba itu orang tuanya nggak ngebolehin gitu ya, saya kemarin dia nggak apa-apa aja gitu ya, terus pokoknya tiba-tiba mungkin suaminya marah gitu ya, padahal kemarin juga ngerjain Oriflame baik-baik saja ya kan. Jadi pokoknya serba tiba-tiba gitu loh teman-teman, padahal kemarin ya baik-baik aja kan, kayaknya kita mengerjakan Oriflame bersama ya. Kalau ada yang tiba-tiba dapat warisan juga alhamdulillah juga gitu ya, tapi pokoknya kayak semua itu serba tiba-tiba gitu ya, kayak tiba-tiba mereka nggak ada, tiba-tiba kemarin mereka itu erat banget hubungannya sama kita, terus kayak tiba-tiba sekarang mereka nggak ada. Jadi separuh mungkin mereka
mereka lagi nonton drama Korea gitu ya. Jadi mereka drama menghilang bersama-sama. Nah intinya kayak ya udah mereka kayak tiba-tiba nggak ada aja gitu loh teman-teman. Kayak kemarin baik-baik saja, sekarang tiba-tiba nggak ada. Nah, semoga 132 influencer tim NUP yang hadir hari ini bukan termasuk kategori yang tiba-tiba hilang ya. jadi semoga teman-teman bukan termasuk yang di situ. Semoga teman-teman yang di sini bukan cuman bisnis Oriflame tidak hanya bisnis musiman yang pas musim COVID ada, terus pas COVID tidak ada juga sudah hilang, tapi teman-teman bisa menjaga ini sampai selanjutnya gitu ya, amin. Jadi intinya semoga teman-teman yang di sini itu bukan tim yang musiman gitu loh kerjain Oriflame-nya ya, biar rezekinya juga nggak musiman gitu. Kalau musim COVID naik, nggak COVID nggak naik gitu ya, jangan sampai. Jadi mau musim apapun ya, insya Allah teman-teman juga di sini rezekinya baik kayak gitu ya, amin. Jadi mungkin kalau ada gejala-gejala timbul yang teman-teman lihat di sini ya, sakit kepala, muntah-muntah, mual. Jadi itu salah satu adalah gejala-gejala CT yang lagi down, yang memang lagi sudah tidak butuh Oriflame lagi dan segala macam. Tapi pokoknya akan muncul gejala-gejala yang seperti ini. Ada banget ya teman-teman di sini semua mengalami. Jadi aku berharap teman-teman yang kemarin kayak merasa drama kumbara, dia kayak aku tuh gini banget ya di Oriflame gitu ya. Teman-teman sekarang tahu kan kalau temennya banyak gitu ya, sesama sister lainku ternyata juga ngalamin ya gitu loh. Jadi sekarang yang kemarin ngerasanya kok kayaknya aku tuh leader paling menderita dunia gitu ya, sekarang jadi tahu kalau temenku banyak yang juga turun gitu. Jadi harus dihadapin bersama gitu ya teman-teman. Jadi insya Allah kalau teman-teman juga masih mau mengerjakan, hasilnya juga bakalan naik lagi. Karena aku pribadi juga pernah naik cepat ya. Aku pernah setahun itu 3 title, jadi Februari 2015 Gold, terus Oktober 2015 aku SGD, Januari aku Sapphire. Udah pokoknya dalam setahun itu 12 bulan itu aku bisa meraih 3 title. Itu cepet banget, setelah sebelumnya itu naiknya lamanya nauzubillah gitu ya. Terus aku pernah turun, dan bahkan turunnya juga turun cepet juga pernah, dari yang 6 leg jadi cuma 3 leg gitu ya. Gak ada COVID waktu itu, tapi turun juga gitu teman-teman. Jadi naik turun itu sekali lagi aku bilang itu adalah bagian dari perjalanan bisnisnya teman-teman nantinya gitu. Tapi kalau apakah nantinya teman-teman akan bisa menaikkan itu lagi, itu keputusannya dari kalian gitu ya. Jujur waktu dari 6 kaki aku tiba-tiba jatuh jadi 3, itu tuh termasuk down-nya lumayan, untuk menerimanya aja itu udah yang lumayan berasa banget gitu ya. Kok gini sih aku padahal cuman dua kualifikasi lagi tuh aku tembus diamond gitu loh, tapi kok tiba-tiba malah turun, bahkan turunnya tuh bisa sampai cuman 3. Padahal waktu itu beneran loh, gak ada COVID loh ya teman-teman waktu itu. Jadi kayak tiba-tiba aja ya, tapi ya karena memang akunya nggak berhenti, tetap dilanjutkan lagi, tetap nggak menyerah ya, akhirnya alhamdulillah bisa jadi diamond. Jadi buat yang hari ini teman-teman yang merasa 2 atau 3 bulan ini kok kayaknya aku tiba-tiba turunnya itu nggak kira-kira gitu ya, kayaknya kayak langsung jatuh aja gitu ya, semoga nanti akhirnya teman-teman bisa kembali lagi untuk naik gitu ya. Nah, dan yang paling penting adalah teman-teman harus belajar untuk menata hati gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pas lagi naik, boleh banget nih bilang, wah Oriflame keren banget, atau mungkin pokoknya waktu itu biasanya orang kalau lagi naik itu pokoknya benar-benar kayak merasa lagi di atas awan banget gitu ya. Jadi kayak benar-benar, wah Oriflame keren banget, aku juga keren banget nih akhirnya bisa naik di sini. Aduh aku berhasil jumping level, aduh aku berhasil bonusku naik dari sekian sampai sekian dan segala macam. Artinya teman-teman benar-benar yang happy banget gitu ya. Nah,
Ada nggak di sini yang pas lagi turun dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 ini teman-teman apa yang terbersit di pikiran teman-teman? Apakah ke 7-7-nya atau yang mana gitu ya? Karena ini pernah kepikiran juga di aku gitu ya waktu turun. Kayak Oriflame kok susah ya gitu. Kok ternyata nggak segampang yang tak bayangin. Kok kayaknya nggak segampang yang dibilang si Mbak itu gitu ya. Kok kayaknya aku tuh nggak jodoh gitu. Ada nggak di sini yang teman-teman yang apa namanya kepikiran gitu ya, kok di sini aku kok malah di sini apa namanya turun capek-capek, enakan upline dia, aku turun dia bonusnya masih belasan juta kayak gitu. Atau mungkin kok tim yang itu kok enak ya, kayaknya naik-naik terus, kok timku malah turun gitu ya. Terus oke, kok yang naik. Terus ada yang mikir, aduh aku kayaknya mendingan bisnis lain deh, apa ya kira-kira yang lebih bagus dari Oriflame, kayaknya ada deh gitu. Terus aku off aja ya gitu, jadi kayak yang kok tim itu naik terus, kok nggak pernah turun, gimana ya, kayak segala macam. Jadi atau bahkan yang nomor 7 udah tahu apa yang harus dikerjain, aku tahu kok aku tuh harusnya rekrut yang banyak, tapi kok aku males ya. Asik, ada yang mikir nomor 7, jadi kayak ini apa namanya pengakuan dosa berjamaah. Jadi itu wajar ya teman-teman. Tim sebelah rekognisi mulu, tapi sadar gak sih waktu kita rekognisi mulu tim sebelah juga kada iri. Jadi apa namanya, tenang aja teman-teman, artinya gini loh, apa kita nggak pernah tahu ya, jadi kita nggak pernah tahu tim sebelah, apalagi kalau kita ngomongin tim sebelah ya, tim sebelah itu apa yang lagi dialami. Jadi ya teman-teman harus pede nih sama diri sendiri gitu ya. Jadi kayak pas lagi turun itu jangan, itu yang paling parah kalau misalkan lihatnya tim sebelah, itu tuh udah tim sebelah, bisnis sebelah atau apalah yang sebelah-sebelah gitu ya, itu malah akhirnya tidak memperbaiki diri sendiri, tapi malah kayak ngebikin teman-teman jatuh ke yang paling tiba-tiba yang paling bawah aja, paling dasar gitu ya teman-teman. Mana sih apa ya rahasianya kok bisa naik terus? Lah iya makanya udah dikasih tahu rahasia tetap gak dikerjain ya. Jadi mau ikut training apapun kalau misalkan emang males ya dasarnya gitu ya, udah down duluan ya pasti akan apa ya, kalian mau dipegang seorang Bu Monita bermana pun atau Mbak Cindy Silvina pun gitu ya, kalau kalian males ya cuma gitu ya teman-teman. Jadi emang apa namanya lucu banget nih bacanya nih. Curhat berjamaahnya banyak ya. Jadi ya udah itu gitu ya teman-teman. Sekarang kalian tahu bahwa itu tuh wajar banget sebagai manusia kita ngalamin yang seperti ini gitu ya teman-teman. Tapi satu yang harus diingat, bahwa yang namanya kesuksesan itu nggak selamanya gitu ya. Kalau ini kata Meridiana sih, dan kegagalan itu benar-benar bukan akhir dari segalanya. Jadi emang benar-benar kita yang menentukan apakah setelah kalian gagal sekarang gitu ya, yang kemarin turun bisa nggak nih kalian bisa naik lagi gitu ya. Itu benar-benar tergantung di kalian sendiri teman-teman. Dan aku akan menceritakan sebelumnya udah ya, curhat berjamaahnya sudah, sekarang udah tahu, sekarang kita kembali mencari solusi. Jadi teman-teman harus tahu dulu sebelum aku ngomongin tentang apa sih yang harus dilakukan ya, yang harus teman-teman tahu bahwa yang namanya gagal dan segala macam, turun bahkan itu tuh sebenarnya ada di bisnis apapun gitu ya. Ini aku kemarin juga share juga di SMNA, ini salah satu artikel dari 1.500 hingga 1.700 startup di Indonesia yang sukses itu hanya 1%-nya aja, 99%-nya gagal ya. Dan dari jual bisnis online gitu ya, tingkat kegagalannya juga tinggi, yaitu 80%. Jadi kalau teman-teman nanya Oriflame ada juga ya yang gagal, iya ada gitu ya, tapi
teman-teman, sekali lagi kalian yang memilih apakah kalian akan berhasil atau gagal itu benar-benar balik lagi ke kitanya sendiri gitu ya. Kalau kita turun terus habis itu malah pergi, ya udah kita gagal berarti. Kalau kita turun tapi kita memutuskan untuk kembali dan mengerjakan lagi, ya pasti akan bisa naik lagi teman-teman. Karena sebenarnya kalau misalkan ngerjain Oriflame itu resikonya kan nggak ada ya. Beda kalau misalkan aku bikin startup nih, misalnya aku bikin ijek gitu ya, Ica Gojek ya misalnya. Udah kalau udah kasih uang dan segala macam gagal, ya udah aku hangus, hilang, dan mungkin tidak akan bisa mengerjakan itu lagi, dan aku kayak harus pivot ganti bisnis lain kayak gitu. Nah di Oriflame kan nggak perlu kayak gitu, kita hanya perlu berpindah tim gitu ya, atau mungkin berpindah core tim gitu ya, tapi kita nggak perlu berpindah bisnis kayak gitu, karena ya kita juga nggak ngeluarin duit apa-apa kan kemarin waktu naikin dan segala macam. Ya udah, kita tinggal mengulang lagi aja gitu lah. Jadi kayak kita harus tinggal mengulang lagi aja. Dan teman-teman harus tahu bahwa 75% member Oriflame itu juga tidak aktif di 1 tahun ke depan. Jadi kalau teman-teman mengalami timnya hilang gitu ya, percayalah itu tuh akan terjadi terus di Oriflame teman-teman. Jadi sampai 10 tahun lagi teman-teman ngerjain Oriflame, 20 tahun lagi pasti akan mengalami tim-tim yang hilang. Dan itu Oriflame udah nuliskan 75%. Ini tuh data yang aku dapat waktu itu tahun 2014-2015 ya. Aku belum pernah nanya Fred lagi sih, atau mungkin nanya ke manajemen berapa sekarang datanya. Cuman yang jelas terakhir aku mendapatkan data itu segini. Jadi yang tinggal balik lagi nih ke teman-teman, kalian mau jadi bagian yang 25% yang tetap aktif atau 75% yang akhirnya hilang. Karena sebenarnya ada loh influencer yang sekarang udah off. Aku juga punya banyak, kalau kalian minta daftarnya aku bisa nih ngasih, bahkan aku sampai lupa gitu ya nama-namanya siapa aja. 12%ku, 15%ku gitu ya, 18%ku yang yang hilang dan sudah tidak mengerjakan Oriflame lagi. Kalau aku kebetulan, kalau SMN Up belum ada sih sampai sekarang yang dia off, yang tidak namanya hilang gitu ya. Paling dia turun tapi nggak balik-balik aja gitu ada. Tapi kalau yang sampai hilang, jujur aja SMN Up aku pribadi yang aku pegang langsung itu belum ada. Wow, buat yang SM-nya hilang juga, moga-moga bisa digantikan sama yang lebih baik lagi ya. Amin. Cuman yang jelas teman-teman harus kita sendiri nih yang harus menentukan gitu ya. Yang pertama, kita mau termasuk yang 25%-nya atau 75%-nya. Oke. Manajernya yang hilang angkatan COVID semua apa gimana? Kalau angkatan COVID semua ya berarti harus ikhlas ya. Mungkin udah ada yang angkatan lama juga. Oke, jadi manajer hore-hore macam-macam ya. Oke. Selanjutnya, nah kalau teman-teman memang sudah memutuskan untuk jadi 20%-nya, 25%-nya alias teman-teman melanjutkan kembali, berarti teman-teman harus memutus lingkaran ini ya. Jadi teman-teman semua itu turun kita itu berawalnya dari user dan seller yang lemes gitu ya, entah karena memang mungkin kayak stok kosong atau mungkin udah nggak ada hadiah gitu ya, mereka udah merasa WP1, WP2, WP3-nya habis dan aku nggak semangat gitu ya. Intinya merekanya lemes gitu, dari user dan seller yang lemes. Nah karena mereka lemes akhirnya turun sehingga mereka nggak order, jadi omsetnya turun. Omset siapa yang terdekat yang turun? Omsetnya core team dong pastinya gitu ya, karena core team 9% aja itu membernya cuma ada 10 misalnya. Nah kalau 5 lemes udah kelihatan mata hilang 500 poin kayak gitu misalnya, kayak gitu ya. Jadi separuh aja udah hilang, pasti mereka lemes juga gitu karena user dan sellernya lemes. Nah core team lemes ini menyebabkan leadernya ikut lemes, benar nggak? Kita si yang influencer ini juga akhirnya lemes karena poin grup yang awalnya berapa nih? Anggaplah kita punya 5 core team gitu ya, masing-masing 1.200, udah kelihatan mata 6.000 gitu ya. Tapi karena merekanya
turun separuh semua, jadi ya 6.000 tiba-tiba bisa jadi 3.000 kayak gitu loh teman-teman. Jadi kayak sesimpel itu. Akhirnya teman-teman jadinya ikut lemes. Ngalamin kayak gitu nggak? Ngalamin ya. Jadi kayak ya kalau satu core tim mbak yang hilang ini semuanya gitu, aku punya 5 core tim, 5-5-nya hilang gitu ya. Akhirnya ya lemas kayak gitu kan, dan akhirnya kita pun jadinya lemas gitu karena kayak mereka itu turunnya berjamaah, kemarin naiknya berjamaah, sekarang turunnya berjamaah juga. Dan akhirnya karena kitanya lemas, yang awalnya core tim yang udah down ya kan, karena dia turun, ya itu dia makin lemas lagi karena kayak kitanya aja nggak memberi semangat gitu loh, kitanya aja nggak apa ya, berusaha untuk menyolek lagi, nyari solusi dan segala macam. Akhirnya mereka mungkin akhirnya juga memilih untuk nggak ngerjain lagi dan segala macam. Intinya tidak membangun komunikasi sama kita, yang akhirnya tadi ujung-ujungnya tadi tiba-tiba sakit, tiba-tiba sibuk kuliah ya kan, tiba-tiba banyak main dan segala macam. Artinya kayak terjadi tiba-tiba loh teman-teman, dan akhirnya karena core timnya makin lemas ya kan, jadinya ya udah user sellernya juga nggak ada yang ngomporin, nggak ada yang rekrut lagi, akhirnya makin lemas, dan itu tuh kayak jadi lingkaran setan teman-teman. Nah, dan kalau kalian tanya ke aku siapa yang bisa memutus ini, yang bisa memutus ini adalah kita sendiri. Jadi yang tadi ya teman-teman sudah mengalami yang ini, yang user lemas, akhirnya core timnya lemas dan mereka merekanya turun dan segala macam. Nah, sekarang kunci untuk bisa mengembalikan keadaan itu adalah dari kalian sendiri dulu. Jadi harus leadernya dulu yang bangkit. Nah, saat leadernya bangkit, dia akan ini yang nantinya akan aku kasih tahu ya, dia harus mulai menghubungi core team lagi sampai biasanya ada core team terpilih yang akhirnya bisa bangkit lagi. Jadi misalnya ini kita punya 10 orang core team gitu ya, nanti yang terpilih cuma 5, ya nggak apa-apa gitu ya, yang 5-nya ikhlaskan hilang gitu. Atau mungkin teman-teman memang cuma punya 3 core team-nya, yang mau bangkit cuma 1, ya nggak apa-apa, yang 2 ikhlaskan gitu teman-teman. Tapi pasti biasanya akan ada yang terpilih nih yang akhirnya bisa bangkit. Terus nanti teman-teman bisa mulai rekrut lagi, jadi harus kitanya sendiri yang mulai rekrut lagi seperti awal gitu ya. Dan akhirnya nanti biasanya kita ketemu new core team lagi, dan akhirnya kita bisa naik level lagi. Jadi sampai hari ini aku pernah turun dan kayaknya kuncinya cuma ini teman-teman. Jadi aku nggak punya aku nggak punya resep lain selain ini. Jadi teman-teman harus pakai cara, kayaknya sih sampai detik ini kayaknya harus pakainya cara ini. Dan yang kayaknya leader-leader lain yang pernah turun dan kayak bisa balik lagi ya yang dipakai ya ini gitu ya. Jadi yang dari core timnya lemas, akhirnya dia bisa membalikkan semuanya itu dari kitanya dulu yang harus mau bangkit kayak gitu. Jadi kita yang harus bangkit, nanti dari situlah perubahan itu akan muncul kayak gitu ya. Nah, terus bangkitnya harus ngapain gitu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 hal yang harus teman-teman pelajari ya. Jadi yang pertama adalah tanya ke diri sendiri dulu, kenapa harus bangkit? Masih butuh penghasilan dari Oriflame nggak kira-kira? Masih butuh nggak? Meskipun aku tuh dapetnya 1 juta mbak dari Oriflame, tapi tuh ngaruh banget buat aku. Atau yaelah 1 juta aja, aku tuh nggak ngerjain Oriflame juga bisa dapat 1 juta, saya kayak gitu. Itu balik lagi kan ke kita sendiri, masih butuh nggak sih penghasilan dari Oriflame gitu ya. Nah mungkin core team yang hilang pun itu tadi memang lagi nggak butuh ngerjain Oriflame gitu. Jadi kalau intinya teman-teman kalau ada tim yang pergi, kita juga nggak harus pergi kok, karena memang kebutuhan kita dan dia berbeda gitu ya. Kalau misalkan kita nih misalnya ya dari Oriflame dapat 1 juta, misalnya teman-teman punya influencer tim yang hilang, tadi ada yang bilang manajernya hilang ya, mungkin dia dari Oriflame dapat 1 juta, itu nggak dapat juga nggak apa-apa gitu ya. Misalnya mungkin karena orang tuanya juga masih mencukupi gitu ya, karena aku nggak dapat duit 1 juta dari Oriflame juga nggak masalah, hidup aja kok, aku tetap bisa beli handphone baru, aku tetap bisa bayar kosan misalnya, atau mungkin aku tetap bisa beli ini beli itu gitu ya, masih tetap baik-baik saja hidupnya. Atau mungkin kita tahu dia tuh butuh lomba, dia itu orang tuanya nggak yang seberapa tajir banget, tapi memang dia
sanggup hidup dalam keterbatasan, ya nggak masalah kan gitu loh. Maksudnya itu juga bukan salah dia juga, bukan salah kita juga ya kan, ngerti ya maksudku. Jadi kayak misalkan di Oriflame dia dapat 2 juta nih misalnya kemarin, atau 1 juta deh, lumayan banget Mbak sebenarnya, itu bisa ngebantu dia banget. Tapi dia kehilangan duit 1 juta dari Oriflame juga dia masih hidup-hidup aja, dia masih merasa nggak apa-apa gitu ya. Udah, itu hak dia. Ada nggak sih di sini teman-teman yang punya kortin yang kalian tahu dia tuh sebenarnya butuh banget ya? Kemarin waktu ceritain tentang gua itu sampai nangis-nangis gitu ya, misalnya dia terus sekarang kayak dia tiba-tiba hilang aja gitu. Ada nggak yang ngalamin? Ada ya. Jadi ya saat dia akhirnya pergi, dia tidak mengerjakan Oriflame lagi ya, mungkin memang ya dia nggak dapat penghasilan pun ya nggak masalah gitu loh teman-teman. Dan kita nggak perlu harus sama gitu ya kayak dia, maksudnya dia pergi, kalau buat kita misalnya mengerjakan tidak mendapatkan penghasilan di Oriflame itu menjadi apa-apa. Ada yang di sebelahnya kayaknya. Kita dengan tidak mengerjakan Oriflame itu tidak akan berdampak sesuatu ke kita ya. Kita jangan ikut-ikutan dia gitu loh teman-teman. Dia juga nggak ngehidupin kita juga ya kan. Misalnya nih kita dari Oriflame dapat 2 juta, kalau begitu kita misalnya ikut-ikutan menyerah gitu ya, ikut-ikutan menyerah kayak dia, ya ampun 2 juta itu berarti banget loh buat aku misalnya gitu ya jangan menyerah gitu loh teman-teman. Jadi benar-benar kita harus tahu dulu kebutuhan kita apa. Kalau memang kitanya masih butuh, masih perlu nih penghasilan dari Oriflame, ya udah kerjakan lagi with or without her kayak gitu loh. Jadi kalau dulu teman-teman memulai tanpa dia, ya berarti sekarang kalian harus memulai lagi tanpa dia juga akan bisa kok gitu loh. Jadi kalian bisa. Dan yang membedakan kalian hari ini dan yang kalian yang kemarin itu adalah pengalaman kalian. Kalau mungkin 5 bulan yang lalu gitu ya, atau 8 bulan yang lalu waktu awal-awal COVID gitu ya, waktu kalian growing-nya, itu kalian nggak ngerti apa-apa, ya kan, cara follow up nggak bisa, cara rekrut masih bingung, dan segala macam. Akhirnya sekarang kalian kalian harus bisa memulai lagi, tapi dengan pengalaman yang berbeda dong pastinya. Kalian bisa lebih pinter rekrutnya, kalian lebih bagus aktivasinya dan segala macam. Nah itu yang harus kalian jadikan senjata kalian kayak gitu, untuk bekal kalian untuk bisa naik lagi. Dan selanjutnya apa yang harus dilakukan adalah hubungi lagi kortinnya gitu ya. Ajak ngobrol mereka heart to heart dan cari akar dari kenapa sih dia itu nggak semangat lagi kayak gitu ya. Mungkin yang pasti problem itu datangnya karena suatu ada akar masalahnya gitu ya teman-teman. Kalau kalian lihat di sini ya, sebuah masalah itu ada akarnya, ada gejalanya. Jadi kalau misalkan gejalanya nih orang malas tuh sebenarnya bukan akar loh teman-teman, itu gejala dari misalnya dia lagi nggak butuh duit gitu ya, kayak males ya kan, atau mungkin dia lagi pokoknya dia lagi nggak punya impian gitu ya, itu akhirnya dia males. Jadi males itu bukan masalah sebenarnya, itu gejala teman-teman. Jadi problem yang kalian alami itu misalnya orang nih ya sakit. Contohnya gini, misalnya orang sakit gitu ya, ini dia mual muntah-muntah misalnya kayak gitu ya. Nah, untuk bisa mengobati si muntah-muntahnya itu tadi, berarti kan kita harus tahu dong kira-kira penyebabnya apa nih muntah-muntahnya. Misalnya hamil gitu ya, atau mungkin dia lambungnya luka gitu ya. Ya kan kita nggak bisa dong mengobati mualnya pakai obat, misalnya dia hamil tapi kita kasih obat lambung yang luka, kayak gitu kan nggak bisa ya teman-teman. Jadi kayak benar-benar kita harus tahu dulu nih kira-kira dia akar masalahnya apa ya gitu ya. Misalnya nih ada tim yang turun terus dia malas lagi ngerjain karena sesimpel dia nggak bisa muter uang ya. Ada nggak di sini mungkin teman-teman nggak ada yang ngalamin tahu ada core timnya yang
dia yang jualan Oriflame itu pakai uangnya itu sembarangan gitu ya, pinjam orang tuanya misalnya atau pinjam suaminya tapi nggak balik misalnya kayak gitu ya, malah ngambil uang, misalnya ngambil uang SPP gitu ya, atau mungkin ngambil uang uang belanja kayak gitu kan. Akhirnya kan itu yang menyebabkan dia kayak kesulitan modal, akhirnya males ngerjainnya. Nah itu kan akar dari masalahnya ya teman-teman, jadi bukan malesnya yang diobatin. Jadi kira-kira cari deh akar masalahnya itu apa, sesimpel itu tuh ada juga gitu ya. Atau mungkin selama ini dia tuh ngerjain Oriflame kok katanya ngerjain Oriflame itu malah bikin hidupnya tidak tenang gitu ya misalnya. Oh ternyata selama ini tuh dia ngerjain Oriflame-nya misalnya mungkin kuliahnya nggak keurus dan segala macam ya, mungkin karena selama ini ngerjain Oriflame tetap ngedrakor juga misalnya gitu ya. Harusnya kan kalau memang dia mengerjakan Oriflame biar kuliah tetap oke gitu ya udah, hal-hal yang senang-senangnya yang dihilangin gitu. Tapi dia enggak nih, kerjain Oriflame iya, ngedrakor iya, ngerjain tugas enggak misalnya kayak gitu. Jadi kayak itu ada akarnya loh teman-teman. Nah itu yang harus kalian cari, kira-kira apa ya yang menyebabkan dia malas gitu. Jadi malas itu nggak bisa diobati, karena malas itu cuma kayak gejala dari sebuah penyakit. Nah kalian harus tahu nih penyakitnya apa. Nah untuk itu teman-teman harus ngajak ngobrol heart to heart sama dia. Kira-kira dia ada masalah apa, kan tebak-tebak aja deh, tebak-tebak buah manggis gitu ya. Emang misalnya nih suaminya marah gitu ya, udah emang kenapa uang belanja dipakai buat ngerjain Oriflame misalnya, sesimpel itu. Jadi kayak kalian harus tahu dulu kira-kira tuh dia masalahnya ada di mana. Jangan cuman sekedar iya kamu tuh males nih, udah dong biar gak males tuh harus gini loh ya. Belum tentu loh dia itu mengerjakan itu hanya karena dia tidak mengerjakan hanya karena males kayak gitu loh. Paham ya teman-teman? Jadi waktu ngobrol sama core team itu jangan mengobati malesnya gitu, tapi kira-kira apa sih yang menyebabkan dia tuh males. Nah itu yang harus kalian cari tahu. Kalau misalkan memang aku tuh udah nggak punya impian lagi yang pengen diwujudin, ya udah coba diajakin lagi untuk bikin impian-impian baru misalnya sesimpel itu. Jadi ada yang keuntungannya malah buat jajan nggak disimpan ya kan. Pokoknya ada kok yang bilang malas ngerjain Oriflame karena uangnya malah berantakan ya, padahal mungkin karena dia sendiri yang salah. Nah itu yang harus coba kalian cari alasannya apa gitu ya. Terus begitu kalian sudah ngobrol sama kortim-kortim kalian ya, nanti pisahkan nih mana yang masih bisa diajak mengerjakan, mana yang tidak bisa. Terus caranya ngelihatnya dari mana, bukan dari omongan tapi dari actionnya. Kalian coba kasih tugas pancingan, misalnya nih udah kalau misalnya memang mau ngerjain lagi bulan ini, coba yuk mulai rekrut lagi 5 aja dulu misalnya kayak gitu loh. Jadi kalian kasih tugas pancingan, kalau memang dia mengerjakan ya udah setiap dia mengerjakan kasih rekognisi gitu ya, biar dia itu merasa wah aku tetap disupport nih meskipun aku turun. Nah ini yang harus teman-teman istilahnya harus teman-teman ketahui gitu ya. Mungkin buat kita memberi rekognisi ke member baru itu adalah hal yang wah gitu ya, kita kayak itu adalah hal yang wajib untuk kita lakukan. Kadang kita tuh suka lupa merekognisi lagi member-member yang lama gitu ya, maksudnya kortim-kortim kita yang habis turun, akhirnya mungkin bagi kita 200 poin tuh dia udah biasa, biasanya juga 200 poin gitu ya, tapi begitu dia 200 poin lagi setelah dia turun, itu tuh mungkin bisa jadi hal yang luar biasa loh teman-teman. Jadi jangan lupa untuk merekognisi. Yang mungkin kemarin dia udah sempet ngerekrutnya itu udah yang 0 putul gitu ya, nggak ngerekrut sama sekali, terus tiba-tiba bulan ini dia rekrut 5, itu rekognisi deh coba. Jadi kayak kasih lihat, oh mbak ini mbak direkturku masih mensupport aku ya meskipun aku turun kayak gitu loh. Jadi kayak kita juga harus memberi support ke dia, salah satunya dengan merekognisi, meskipun buat kita itu hal yang ya harusnya biasa dong. Kamu rekrut 5 kan emang dari dulu harusnya 5, nggak kayak gitu loh. Jadi teman-teman bisa mulai untuk merekognisi dia kembali biar dia jadi kayak punya semangat lagi kayak gitu. Terus ada bayangan ya, jadi benar-benar teman-teman pisahkan mana yang masih bisa mengerjakan lagi, mana yang tidak bisa. Jadi kayak misalkan contoh tuh kayak kemarin ya, kayak misalkan nih rumah kita itu habis kena badai gitu ya, ada genteng yang jatuh gitu ya, ada
jendela yang pecah atau segala macam. Nah, kita harus milih genteng mana yang masih bisa dipasang lagi, mana yang memang sudah pecah dan tidak bisa dipasang lagi. Itu kita harus milih, teman-teman. Jangan memaksakan genteng yang pecah gitu ya kita pasang lagi, nanti malah ya kalau kena hujan bocor dan segala macam, pokoknya malah makin nggak enak deh. Jadi emang teman-teman harus bisa memisahkan mana yang masih bisa lagi, mana yang tidak ya. Terus udah setelah itu balik lagi kerja lagi dengan yang mau kerja gitu ya, mulai branding lagi. Teman-teman harus mulai sendiri dulu gitu, maksudnya mulai dari kalian sendiri dulu, mulai branding lagi, teman-teman mulai rekrut lagi, teman-teman mulai aktivasi lagi gitu ya. Terus teman-teman mulai cari core team lagi. Jadi emang benar-benar harus dari kalian plus core team yang terpilih tadi. Jadi kalau misalkan memang core team yang awalnya 5, terus setelah diajak ngobrol heart to heart, kelima-limanya ini ternyata tinggal 2, ya udah kalian bekerja sama si 2 orang ini. Yuk kita mulai branding lagi, mulai rekrut lagi, kayak pokoknya benar-benar kayak memulai dari waktu kayak kemarin lagi gitu loh. Jadi kalian pun juga harus mengajak dia istilahnya harus mau care gitu loh sama dia, teman-teman. Jangan sampai misalnya nih udah tahu timnya turun malah ditinggal, kayak malah kalian itu mencari kesenangan sesaat misalnya gitu ya. Misalnya udah deh udah turun dah, mending aku nonton drakor aja, udah deh mending aku main game aja, udah deh aku mending jalan-jalan aja, toh aku masih punya bonus 3 juta misalnya gitu. Toh aku dia hilang juga aku masih dapat 2 juta misalnya kayak gitu. Jangan ya teman-teman, justru saat turun itu adalah saat teman-teman tuh harus hadir dan ada untuk timnya. Terus teman-teman juga harus sambil move on dari yang memang sudah tidak berjodoh untuk bareng-bareng sama kalian lagi. Kayak gitu, harus kayak gitu. Dan yang paling penting adalah belajar dari kesalahan. Ini adalah 3 kesalahan yang paling sering terjadi kenapa core team itu bisa turun ya. Dan ini di luar COVID atau tidak COVID ya, angkatan COVID atau tidak angkatan COVID, tapi ini yang paling sering terjadi. Yang pertama adalah core team-nya belum jago-jago banget mengerjakan sistem kerja Oriflame. Di sini ada nggak yang pernah tahu core team-nya melakukan rekrutmen, melakukan explore, tapi pakai slide GS? Ada nggak? Ada nggak yang pernah kayak, ternyata kamu selama ini rekrutnya pakai slide GS gitu ya? Ada yang pernah yang pernah timnya ketahuan gitu ya? Nah itu kan sesimpel itu ya, sesimpel itu salah satu bentuk artinya dia itu belum benar ngerjainnya gitu ya. Jadi teman-teman ada mungkin core team yang hilang itu salah satunya adalah ya karena dia belum jago sebenarnya ngerjain sistem kerja Oriflame. Jadi begitu dia turun dia nggak bisa ngembaliin lagi karena rekrutnya dia salah dulu kayak gitu kan. Terus ternyata cara aktivasinya kurang benar. Nah itu teman-teman harus cek satu persatu. Jadi dia berusaha naik pun itu tuh susah karena kemarin tuh kayak dia kebetulan aja naik kayak gitu loh. Jadi atau mungkin naiknya karena kita spill over. Jadi misalnya dia kemarin bisa naik ke 9%, itu karena kita kasih spill over di sana 5 orang atau 6 orang dan itu tuh order semua misalnya gitu ya. Begitu kita nggak spill over lagi dia nggak bisa naik lagi karena memang dia nggak bisa rekrutnya misalnya kayak gitu. Jadi itu hal yang juga sering terjadi. Dan yang ketiga adalah kita juga akhirnya nggak intens komunikasi saat kita ngerasa core team kita itu udah pinter. Ini juga sering banget sih ya kejadian. Jadi misalnya si A ini udah pinter kok rekrutnya, ya udah deh aku ngehubunginnya seminggu sekali aja misalnya gitu. Jadi padahal sebenarnya waktu kita mau growing kita harus komunikasinya itu justru sama yang pinter ini tadi gitu loh. Jangan biar jangan sampai dia itu kayak kehilangan kita teman-teman. Justru saat dia udah nggak bareng-bareng sama kita dia lemes ya. Terus kayak kita tuh baru sadar sebulan 2 bulan kemudian tuh kayak udah terlalu telat untuk mengajak dia untuk kembali lagi kayak gitu loh. Jadi harus mau tetap intens komunikasi saat core team itu, meskipun dia itu kayak udah ngerasa aku tuh dia udah pinter, dia udah bagus gitu ya, tapi tetap usahakan teman-teman tuh komunikasi sama dia meskipun meskipun mungkin nggak harus yang setiap jam atau apa, tapi teman-teman usahakan tetap harus ngecek kayak gitu ya, harus tetap komunikasi.
gitu. Itu sih, jadi benar-benar memulainya dari kita sendiri dulu, terus kita harus ngobrol heart to heart sama tim, terus habis itu dari situ kita milih mana yang masih bisa ngerjain, mana yang enggak, terus habis itu baru kita harus mengerjakan kembali. Dan pasti teman-teman harus percaya akan ada jalan naik lagi kalau teman-teman tidak pernah ya. Karena memang ya pasti akan ada naik turun. Kalau misalkan nggak ada, itu artinya teman-teman udah nggak hidup lagi. Biorhythmnya udah nggak mengerjakan lagi, makanya nggak ada naik turunnya. Kayaknya flat aja gitu ya, teman-teman nggak ada pergerakan ya. Dari 12 turun ke 3%, terus 3%, terus nggak pernah naik, dan nggak pernah turun juga gitu ya teman-teman. Artinya kan itu tidak ada pergerakan. Jadi aku berharap teman-teman yang di sini sempat turun ya udah nanti naikin lagi gitu ya. Nanti pas naik sempat turun lagi ya udah nanti naikin lagi kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu istilahnya, selama teman-teman tahu caranya mengembalikan saat turun gitu ya, insya Allah teman-teman juga akan bisa stabil nih ngerjain Oriflame-nya, bukan cuman kebetulan naik pas pandemi, pas nggak ada pandemi udah nggak bisa naik. Semoga nggak yang seperti itu ya. Aku berharap teman-teman mau ada COVID, nggak ada COVID ya, teman-teman tetap bisa naik, tetap bisa growing, sama seperti sebelum-sebelumnya. Amin. Itu dari aku. Ada yang mungkin mau ditanyakan? Kalau flat lama, tanda nggak kerja, ya benar. Kalau flatnya terlalu lama itu pasti nggak kerja. Terus nanti tiba-tiba turun gitu nyampe di bawah. Gitu ya. Oke. Itu penjelasannya tentang core team turun. Silakan teman-teman mungkin ada yang nanya dengan spesifik mungkin dengan kasus yang mungkin lebih spesifik juga nggak apa-apa, atau mungkin ada yang belum terjawab dari apa yang aku share hari ini, teman-teman juga boleh bertanya. Sebentar, sambil puterin lagu. Apa ya? Aku mau cari lagu ini aja deh. Semoga mewakili asli. Salah deh. Ada yang udah mulai nanya. Mbak, gimana kalau ada CT yang turun levelnya lumayan jauh, terus dia berubah dan jadi susah dideketin? Kita coba menggali penyebabnya, tapi dia kayak kurang respon sama chatnya kita. Kalau ke timnya dia baik-baik aja, cuman ke upline-nya jadi agak cuek. Kita sebagai upline-nya baiknya gimana ya? Nah, ini harus teman-teman tahu ya, bahwa itu kayak sifat dasar kita
sifat dasar manusia kayaknya kalau misalkan kita sedang tidak baik-baik saja, itu tuh malah takut ngehubungin upline. Bener nggak sih? Kayak ngerasa yang ya udah deh aku pengennya memperbaiki diri dulu, baru nanti aku hubungi upline lagi. Kayak atau mungkin kayak teman-teman takut ditanyain, aduh misalnya nih aku di chat sama Mbak Reni gitu ya, lagi turun, aduh Mbak Reni ngechat apa ya, nanti dia nanya apa ya, terus aku jawab apa ya, ada nggak ya kayak gitu? Kayak misalnya lagi turun terus sebenarnya aku di chat sama Pak Benny, dia aduh Pak Benny nanya apa nih gitu. Ya kan, jadi kayak itu tuh udah ya nggak sih, jadi kayak kita udah apa namanya itu kayak sifat manusiawi, sifat semua tim gitu ya, semua orang gitu ya, kalau misalkan kita punya mentor terus kita kayak sedang tidak on track dan kita sadar banget kita sedang tidak on track, kita kayak takut untuk membalas chatnya gitu loh teman-teman, takut ditanyain gitu ya, takut ya kan, tuh kan ngaku semua, takut nggak bisa ngerjain tugas yang awalnya tuh kayak waktu kita lagi semangat-semangatnya di chat sama Apren tuh kayak langsung gercep gitu ya ngebales chatnya gitu ya, terus tiba-tiba kayak yang sekarang aku lagi nggak bisa ngerjain, ya udah deh aku tuh balasnya nanti di chat jam 11, nanti ngechat dibalasnya jam 5 sore misalnya gitu ya. Ada banget kayak gitu loh teman-teman. Jadi apa namanya, ini hal yang sebenarnya sangat-sangat amat wajar sekali ya kan. Jadi takut nggak ngerjain apa segala macam ini wajar banget. Jadi emang apa sih yang harus dilakukan, nah itu naluriah kita sebagai apa ya, downline gitu ya, mungkin mantan downline berprestasi misalnya gitu ya, kita merasa yang ya aku tuh dulu berprestasi banget, sekarang tuh kayak gini banget, jadi aku tuh malu, aku tak memantaskan diri dulu misalnya kayak gitu. Biasanya kan ada pemikiran seperti itu loh teman-teman, jadi kayak takut ya, pokoknya takut ditanyain lah gitu ya. Nah terus apa yang harus kita lakukan nih sebagai upline-nya gitu ya, kalau kita mengalami seperti itu, ya udah kita kayak berusaha untuk apa namanya kita harus berusaha untuk apa namanya, kalau aku pribadi ya udah kita ngobrol-ngobrol sama dia gitu ya. Kita berusaha untuk kayak misalnya gini nih kemarin contohnya gitu ya, misalnya kalau misalkan aku tuh sama tim gitu ya, misalnya kalau misalkan lagi, sekali lagi aku agak belum paham kalau misalkan yang online kayak gimana ya, mungkin aku berusaha untuk video call, tapi kalau aku kan timnya kan berusaha untuk bisa ditemuin gitu ya teman-teman. Misalnya bisa ditemuin itu bukan harus satu kota, tapi kayak misalkan Sidoarjo mau ke Ponorogo pun ya aku datengin kayak gitu loh misalnya gitu ya, waktu lagi apa namanya memang perlu ya udah aku datang ke sana. Dan waktu datang itu apa namanya, aku tuh misalnya nih ketemuan 3 jam gitu ya, ngobrolin Oriflame tuh cuma setengah jam aja, sisanya tuh makan, ngobrol bareng, gosip gitu ya. Jadi kayak gitu tuh memperlihatkan kalau ya udah aku tuh nggak seserem itu kok, aku tuh kalau ngehubungin kamu nggak cuma nanyain Oriflame kok, kayak gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Aku tuh di sini pengen membangun sebuah hubungan pertemanan kok sama kamu gitu ya. It's okay, kamu lagi turun, kamu lagi nggak baik-baik saja, nggak apa-apa. Aku tetap akan tetap akan jadi temennya kamu kayak gitu. Nah itu yang harus kita berusaha ciptakan ke tim kayak gitu ya. Nah apa namanya, teman-teman bisa mencoba untuk melakukan itu secara rutin sama timnya, baik yang lagi naik maupun yang lagi turun. Jadi kayak biar dia tuh merasa yang ya udah mau naik mau turun itu, misalnya nih Pak Ica nih tadi siapa namanya, Sofroul ya, Sofroul ini nggak ini kok, nggak akan yang gimana banget kok, dia menerima aku misalnya lagi turun pun aku tetap, dia kayak bukan yang kok nggak naik sih, gimana sih kamu tuh, kayak gitu tuh. Kita berusaha untuk memperlihatkan bahwa aku tuh nggak apa-apa kok kamu turun gitu, yang penting ayo kita belajar bareng, kita perbaiki bareng. Nah itu yang harus mungkin itu yang harus kita perlihatkan ke dia kayak gitu. Itu apa namanya, itu yang menurutku harus penting sih. Jadi kayak misalkan sekarang nih contoh ya, SM ku gitu ya yang turun gitu ya, mereka nggak ngebales chatku tuh nggak yang lama banget gitu. Jadi kayak mereka tuh udah biasa banget, ya udah nggak apa-apa Mbak Ica tahu kok kalau aku tuh turun, ya nggak apa-apa, nanti akan bisa naik lagi kayak gitu. Jadi
kitanya yang harus berusaha untuk memperbaiki komunikasi. Kayak gitu. Itu terus menjawab nggak kira-kira? Jadi emang harus dari kitanya gitu loh teman-teman, yang berusaha untuk mengkomunikasikan sama tim kalau ya udah aku nggak apa-apa kok kamu misalnya lagi turun gitu, yang penting ayo kita perbaiki bareng-bareng lagi. Nah itu tuh kita harus sampaikan, jangan pakai bahasa batin ya teman-teman. Dia bukan cenayang, kita juga bukan cenayang, jadi kayak harus dikomunikasikan, itu yang paling penting. Terus ada yang nanya, gimana sih caranya mencetak core team yang lebih banyak? Rekrut lagi, cerita lagi, ya teman-teman. Dari situ nanti kita akan ketemu sama orang-orang baru yang yang bisa kita ajak untuk mengembangkan bisnisnya juga bareng sama kita. Jadi nggak ada cara lain sih selain itu gitu ya. Artinya kalau punya core team yang banyak, itu kuncinya harus lebih banyak bercerita ke orang. Mandi. Jadi nanti teman-teman harus ngobrol lagi sama lebih banyak orang, biar nanti dari situ teman-teman bisa menemui orang-orang yang punya keinginan dan impian yang sama kayak kalian. Jadi harus lebih banyak bercerita sih, kuncinya cuma di situ kalau menurutku. Oke, ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanyain? Jadi ini lagu yang kalian persembahkan untuk kotim-kotim yang sudah tidak bisa diajak bekerja lagi, ya udah. Kita terus melangkah, terus melupakan dia aja loh. Masuk gak sih lagunya? Iya dong, aku carikan lagu yang relate pastinya. Udah gak ada yang nanya lagi? 2 pertanyaan aja. Pokoknya jangan sampai lah teman-teman karena 1 orang atau 2 orang gitu ya, itu ngebikin kalian menghentikan langkah, itu sayang banget sebenarnya. Oke deh, kalau nggak ada yang mau ditanyain, aku tutup webinarnya malam ini. Terima kasih udah nyimak, semoga tips-tipsnya bisa kepake. Semoga bisa kepake, teman-teman memperbaiki lagi komunikasi sama core-nya. Aku sih berharap meskipun ada yang hilang, tetap kalau bisa usahakan banget tetap ada yang bisa kembali gitu ya. Hilang 3, ada 5, hilang 3, balik 2, nambah lagi 5, kayak gitu loh. Jadi biar bisa growing terus timnya, nggak cuman nggak cuman gonta-ganti personil, tapi personilnya memang nambah gitu ya. Thank you, sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Assalamualaikum.